Ibu masih berpikir lagi? Malam hari raya, Narto, dengarlah suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Keesokan hari raya, selesai sholat, ku ampuni dosanya. kenapa masih ibu ingat lagi masa yang telah lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak lagi ingat lagi kepada kita. Aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Mintarsi kemana, Bu? Mintarsi keluar tadi mengantarkan jahitan, Narto. Mintarsi masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak lagi usah membanting tulang sekarang? Biarlah, Narto, karena kalau ia sudah kawin nanti, kepadanya itu tidak sia-sia. Sebenarnya, ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga, kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Mintarsi nampaknya belum mau bersuami, Narto. Tapi dari pihak orang tua anak lelaki itu terus mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Ah, uang, Narto. Maaf, Bu. Bukan maksud aku mau menjual adik sendiri. Ah, aku jadi mata duitan. Ya, mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang, Narto. Tidak, Narto. Tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Tidak, cukuplah aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana, Mintarsi. Mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi kalau bisa kedua-keduanya sekaligus, Bu. Ada harta, ada juga budi. Di manalah dicari, Narto? Adik kau, Mintarsi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini keadaan kita susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar hari lagi, uang simpanan kita pun akan berakhir. Semua ini adalah karena ulah ayah. Hingga Mintarsi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintarsi sudah harus merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Kalau saja aku punya uang 1 juta. Buat perkawinan Mintarsi, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Narto. Sesudah Mintarsi nanti, datanglah giliranmu, Narto. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri. Sebelum saudara-saudaraku senang, dan ibu ikut mengecap kebahagiaan atas jeripayahku nanti. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Narto. Karena nasibku bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Malam hari raya, sewaktu ia pergi itu, tak tahu aku apa yang mesti aku kerjakan. Tetapi, Maimun lambat benar pulang hari ini, Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya mungkin bulan depan dia naik gaji. Betul itu. Maimun memang pintar. Otaknya encer. Tapi karena kita tidak punya uang banyak, kita tidak bisa lagi membiayai sekolahnya lebih lanjut lagi. Tapi kalau ia mau bekerja keras, tentu ia akan menjadi orang yang berharga di masyarakat. Narto, siapa gadis yang sering kulihat bersepeda bersamamu? Ah, dia itu cuma teman sekelas sekerjaku aja, Bu. Tapi ibu rasa pantas sekali dia buat kau, Narto. Meskipun ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka,
Ah, buat apa memikirkan kalian sekarang, Bu? Mungkin kalau 10 tahun lagi, nanti kalau sudah beres. Tapi kalau Mintarsih nanti sudah kawin, kau mesti juga, Narto. Kau kan lebih tua. Waktu ayahmu pergi pada malam hari raya itu, ku peluk kalian anak-anakku semuanya. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Buat apa mengulang kajian yang lama? Lama menunggu, Bu. Bang. Ah, tidak. Agak lambat hari ini, Mun. Gimana kau berbuka puasa tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah, buat perkawinan Mintarsih nanti. Mana dia, Bu? Mengantarkan jahitan. Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang tua yang serupa benar dengan ayah. Oh, begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang tua kira-kira berumur 60 tahun. Ia kaget juga, karena orang tua itu seperti yang pernah dikenalnya. Katanya orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang tua itu menyingkirkan diri, lalu menghilang di kerumunan orang banyak. Ah, tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal dunia atau keluar negeri. Sudah 20 tahun semenjak dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang juga yang pernah melihat hidupnya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tak ada lagi sama sekali kabar apapun tentang ayahmu. Apalagi sesudah perang sekarang ini, di mana kita dapat bertanya? Bagaimana rupa ayah yang sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau, ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang. Ia suka meminjamkan uang kesana kemari. Dan itulah. Selama hari raya ini, berapa hari kau libur, Mun? 2 hari, Bang. Oh iya, hampir lupa masih ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang itu di kapan dan di mana, Mun? Kemarin sore, Bang. Kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Tak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah compang-camping dan kopiannya sudah hampir putih. Oh, begitu. Kau masih ingat rupa ayah, Bang? Tidak ingat lagi aku. Sepertinya Abang ingat. Karena umur Abang waktu itu masih 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat, walaupun samar-samar. Tak ingat lagi aku. Sudah lama aku paksa diriku melupakannya. Pak Tirto banyak ceritanya tentang ayah. Ya, kata orang ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini, sekarang di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Mintarsih harusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Bang Narto, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku memberikannya pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah itu. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Supaya nanti kau dapat banggakan kalau kau bisa jadi orang yang sangat berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan atau bisa lebih tinggi lagi. Karena aku tidak punya ayah. Tidak ada orang yang mau membantu aku. Tapi kau, Maimun, yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Sudah berbuka puasa semuanya? Tadi kamu menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah apa yang kau lihat di luar. Waktu saya lewat di situ tadi,
Narto, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana melihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti orang pengemis. Kenapa semua jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya... Coba kulihat. Siapa, Mun? Tak ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, ia berlalu dulu itu. Mungkin Bu, lupakan sajalah apa yang sudah berlalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jelek ayahmu, banyak juga kenang-kenangan di masa itu yang tak dapat ibu lupakan. Nah, mungkin ia kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nona Saleh? Astagfirullah. Seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Tina. Engkau Tina. Saleh. Engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. Iya, aku berubah Tina. 30 tahun perceraian berubah wajahku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Ya, memang ini adalah anak-anakmu semua. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa? Aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, nak. Ayah, aku Maimun. Maimun? Engkau sudah besar sekarang, nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan Nona ini siapa? Saya Mintarsi, ayah. Iya, Mintarsi. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapat seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik, Mintarsi, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri tidak tahu di mana aku harus memulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Gunarto bekerja di perusahaan tenun, dan Maimun tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Tiap kali keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Mintarsi, dia ini membantu aku menjahit. Ibu. 10 tahun aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malam bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah seperti masih belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya gratis terang ini. Sesudah itu, semua segala yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku tergampar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Maukah engkau memberikan air segelas buatku, Gunarto? Hanya engkau yang tidak. Narto, ayahmu yang berbicara itu.
Mestinya engkau gembira, nak. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau Narto tak mau, engkaulah Maimun. Maukah kau memberikan ayah air segelas? Baik, ayah. Maimun, kapan kamu mempunyai seorang ayah? Gunarto, Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Kalau kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar dan jika kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan waktu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, apa kau lupa waktu kau menangis di sekolah rendah dulu karena kau tidak bisa membeli kelereng seperti kawan-kawanmu yang lain? Dan kau pergi sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tambalan sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kita mempunyai seorang ayah, lalu kenapa hidup kita masih melarat selama ini? Tapi Bang Narto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian, aku jadi budak suruhan orang. Dan ibu jadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku harus bekerja sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku berteriak kepada dunia. Aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga. Meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu terbayang dan terlihat di ruang mataku hanyalah gambaran seorang ayah. Ayah yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan seorang perempuan asing yang lalu menyeritnya ke dalam lembah kejahanam. Lupa ia kepada anak dan istrinya. Juga lupa ia kepada kewajibannya. Karena nafsunya telah membawanya kepada pintu neraka. Hutangnya yang telah ditinggalkan kepada kita bertimbun-timbun. Sampai-sampai buku tabunganku yang ada disimpan oleh ibu ikut hilang juga bersama ayah. Ya, masa kecil kita sungguh-sungguh sangat-sangat tersiksa. Maka jika memang kita mempunyai ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Gunarto. Bang! Bang! Tapi Bang, lihat ayah, dia seperti ini sekarang. Dia sudah tua, Bang Narto. Maimun, sering benar kau ucapan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini. Cuma karena dia adalah seorang yang tua yang masuk ke rumah ini dan ia mengatakan kalau ia ayah kita, lalu kau sebut pula ia ayah kita. Dia tidak kita kenal. Dia tidak kita kenal sama sekali, Maimun. Coba kau perhatikan apakah kau benar-benar bisa merasakan kalau kau sedang berhadapan dengan seorang ayahmu. Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Jadi maksudmu ini adalah kewajiban kita. Sesudah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu sekarang ia kembali lagi ke sini karena sudah tua dan kita harus memeliharanya. Anak betul dia. Gunarto, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu. Dia ini ayahmu. Ayah kandungku. Memang Gunarto yang dulu pernah punya ayah. Tapi ia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku tidak pernah berutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka. Semerdeka-merdekanya, Bu.
Aku mengaku. Dan sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari itu aku untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata hari ini, pada hari itu aku ingin memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi sekarang, iya benar katamu Narto. Aku seorang tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana tempat yang aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau Narto, bagaimana sedih rasa hatiku ini? Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, di dalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan dan tendangan juga pukulan dari dia dulu. Tapi, sebiji darah pun tak pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras Bang Narto. Jangan kau membela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, akulah yang membiayaimu selama ini. Dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Engkau menyakiti ibu, Bang. Kau ikut pula membela-bela dia. Sedangkan untuk kau, kau juga yang bertindak menjadi ayahmu selama ini. Baiklah, peliharalah orang itu jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kau tidak merasakan dulu pahit getirnya kehidupan karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti, bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan engkau saja. Biarlah aku pergi, inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini yang ketinggalan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Saat aku terakhir kembali, ya, sudah 3 hari aku pergi mencari sana. Tapi aku malu, tak sanggup sebenarnya untuk masuk ke sini. Aku sudah tua dan Malam hari raya dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibu, nak. Bang, bagaimanakah abang? Tidak dapatkah abang memaafkan ayah? Besok hari raya. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan? Kemana dia akan pergi setua itu? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus memilih, dia atau aku. Tidak. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Ayahku tidak peduli apa yang abang mau lakukan. Kalau perlu bunuh saja aku, kalau abang mau. Aku akan panggil ayahku. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Maimun, kembali. Mana ayah, Bang?
Mana ayahmu? Tidak aku lihat. Hanya kopi dan bajunya saja yang kudapat. Maimun, di mana kau dapatkan baju dan kopiah itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu ayah? Bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu. Jadi ayah meloncat ke dalam sungai. Gunarto, Dia tak tahu menerima penghinaan dariku. Dia yang biasa dihormati orang, dan dia yang aku seperti diriku juga. Ayahku. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayah. Ayah.